tempat ini batu kali yang bicara. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam suatu ayat, bal huwa kal yaquti bainal hajar. Baginda Nabi Muhammad, para cucunya, keturunannya, kal yakut, seperti batu yakut. Udah pernah lihat belum? Belum? Iya sama. Saya juga bukan tukang cincin. Ya. Belum pernah lihat bagaimana indahnya batu yakut. Bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad dan para keturunannya seperti batu yang indah, batu mulia, bainal hajar, di antara batu-batu yang biasa. Jadi mudah-mudahan yang sedikit yang tidak diharapkan pembicaraannya menurut saya, tapi mudah-mudahan bermanfaat, terkhusus buat diri Al-Fakir dan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati Khadimul Majlis, sebenarnya pimpinan majlis ini bukan Al-Fakir, Bang Dado, Bang Ahmad Rusdi. Yang kita hormati, kita muliakan, mudah-mudahan beliau Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, niatnya dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua segala permasalahannya diberikan jalan keluar dengan keindahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kita hormati terkhusus Sahibul Bait, keluarga besar daripada Bapak Muhammad Ali beserta keluarga. Ada juga abang kita, orang tua kita, Mukarram Ustaz Fajar Malisi. Kemudian juga ada Mukarram Ustaz Asep Musa. Kita doakan ya, mudah-mudahan mereka semua Allah panjangin umurnya, sehatin badannya, segala niat dan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kita hormati abang kita, orang tua kita, Bapak Mansur bin Haji Rajali, serta seluruh pejuang dakwah Sayyidina Muhammad SAW di Majlis Taklim Al-Fatah. Ada Bang Jaki, Bang Fadli, Bang Nasrul, Bang Fikri, Bang Wisnu. Oh, Wisnu abang apa mas? Mas Wisnu. Wisnu. Mudah-mudahan Topo apa Tipu? Kalau sampai Tipo, mudah-mudahan Tupo, ya. Mudah-mudahan drivernya Tupo sampai poin. Ya. Mudah-mudahan deh para pejuang dakwah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan saling bermalas-malasan. Fastabiqul khairat. Kita harus saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik kalian yang masang umbul-umbul, yang gelar humble, kemudian yang pukul hadroh, yang pasang sound system, fastabiqul khairat. Ayo kita sama-sama berlomba dalam kebaikan. Kenapa? Karena sesungguhnya innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan daripada dosa-dosa maksiat yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beruntung antum semua bantuin ini majlis, karena dengan membantu maka runtuhlah, hapuslah semua dosa-dosa
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nggak ada yang kita pantas ucapkan selain puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah udah kumpulin kita, sanubari kita, jiwa kita untuk hadir mendapatkan kemuliaan di majlis yang kita cintai ini. Nggak ada kebaikan yang banyak yang kita dapatkan terkecuali di majlis semacam ini. Baginda Nabi SAW beliau bersabda, Baginda Nabi SAW beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Baginda Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki mendapatkan kebaikan, maka ia akan diberikan kepemahaman dalam agama. Dan pemahaman agama yang kita dapatkan tidak lain terkecuali di tempat semacam ini. Kita duduk berkumpul, dengerin nasihat, dengerin kajian, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kepemahaman dalam agama kita, maka Allah berkehendak diri kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak ada kata lain yang pantas diucapkan oleh lisan kita terkecuali sanjungan, pujian kita, ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada sosok manusia yang agung, baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang duduk kumpul bersalawat salam kepada beliau, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapat syafaatul uzma dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam barisannya baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, saat ini ada dua acara yang kita peringati, yakni yang pertama haul dan juga ulang tahun. Inilah dunia, ada yang lahir, ada yang wafat. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Inilah kehidupan dunia. Maka silih berganti, tinggal kita mau nggak jadi. Jadikan hal tersebut satu pelajaran yang berharga untuk kehidupan kita. Kita lihat nih di dinding rumah orang tua kita, Bapak Muhammad Ali, terpampang tulisan peringatan haul. Siapa yang diperingatin? Kita pada hakikatnya yang masih hidup, yang almarhum memberikan peringatan secara tidak langsung kepada kita. Saya ini pembicara kedua, namun almarhumah pembicara pertama. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kafa bil mauti, cukup udah kematian jadi nasihat buat almarhumah Ibu Hasanah udah kasih nasihat. Pada hakikatnya peringatan haul ini adalah kita yang diingatin oleh almarhum. Ya, kita ini yang hidup dikasih peringatan bahwa satu waktu antum semua yang hadir juga merasakan sebagaimana almarhumah merasakan, yakni dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa sih pentingnya kita mengadakan peringatan haul? Yang pertama, peringatan haul tidak lain mengambil kisah, mengambil sejarah kebaikan daripada kebaikan almarhumah. Al-Imam Ibnu Duraid beliau berkata, innamal mar'u hadisun ba'dahu. Sesungguhnya orang kalau udah nggak ada akan menjadi cerita untuk orang yang masih ada. Orang kalau udah nggak ada akan menjadi cerita untuk orang yang masih baik kebaikannya ataupun kejahatannya akan jadi cerita.
Maka Imam Ibnu Duraid beliau pesan kepada kita, fakun hadisan hasanan liman wa'ah. Maka berikanlah kisah-kisah yang baik, maka tinggalkanlah kisah-kisah yang indah untuk orang yang masih hidup. Kapan tuh? Ya tidak lain saat ini ya. Kita kasih NP itu catatan. Kita kasih catatan buat orang yang hidup, kisah-kisah kita semuanya baik. Termasuk saat ini kumpul, kita duduk di Majelis Taklim Al-Fatah sedang merangkai sebuah kisah ya, untuk orang-orang yang akan kita tinggalin. Bahwasanya dahulu si A, si B, si C pernah hadir di mana? Di Majelis Taklim Al-Fatah. Ceritanya terus berkumandang ya. Tuh. Menjadi kisah yang pertama, hikmahnya buat terkhusus ahli familinya, jadi pelajaran. Kisah-kisah terbaik suruh diceritain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udhkuru mahasina mautakum." Ceritain kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran buat kita yang masih hidup. Kalau dulu Al-Fakir belum bisa ngomong, sekarang udah bisa ya. Dulu tuh dipaksain banget sama Al-Fakir punya orang tua. Suruh ngapain? Suruh baca riwayat hidup. Baca riwayat hidup. Tapi kalau sekarang udah banyak orang tinggalin. Kenapa? Mungkin gak punya catatan kehidupan kebaikan kali. Makanya sekarang kata Imam Ibnu Duraid, fakun hadisan hasanan liman wa'a. Kasih cerita-cerita yang baik untuk orang yang kita tinggalin. Agar apa? Agar kita bisa niru kebaikan almarhumah, kebaikan almarhum dan lain sebagainya. Bisa dicontoh sama anak-anaknya, sama cucunya. Oh dulu ibu lu tuh, oh dulu nenek lu tuh, terus diceritain. Jangan sampai keburukan yang kita ceritain, jangan kita tinggalin keburukan. Buat orang-orang yang masih hidup. Oh si Jaki misalnya gitu ya. Oh si Wisnu, jangan kayak gitu almarhum. Jangan sampai berusaha kita buat menciptakan kisah-kisah yang terindah untuk orang yang kita tinggalin. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa sih hikmahnya diadakan peringatan haul? Yang tadi sudah saya bilang, katakan ini pada intinya, pada hakikatnya kita yang masih hidup dikasih peringatan kepada almarhumah. Satu saat, satu waktu itu kehidupan akan berakhir. Inilah pentingnya peringatan semacam ini. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita kepada kematian. Pentingnya kita mengingat kematian. Apa yang pertama daripada hikmah mengingat kematian? Dengan mengingat kematian, maka kita telah melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat mati aja nilainya ibadah. Maka dulu saya punya guru Muallimul Quran Kiai Abdul Razak Abdi ya, bapaknya Bang Dado. Abang saya juga kalau diceritain mungkin masih ingat. Kalau ada cerita haul begini nggak boleh disuruh ketawa ya Bang. Kata Kiai Abdul Razak, nangis gak? Nangis. Bukan disuruh ketawa, suruh nangis. Suruh almarhum ya, bapaknya Bang Dado tuh, guru saya tuh yang ngajarin Al-Quran ya. Suruh nangis, nggak boleh ketawa. Dulu ada siapa pembicaranya? Kita anak-anak kecil karena pembicaranya ngelucu saat haul gitu. Domelin makanya terus. Itu haul buat ingetin, buat ingetin kita yang hidup bakalan kita mati. Kalau misalnya orang yang banyak ketawa, maka hatinya beku, kaku, keras, mati hatinya. Maka disuruh banyak nangis tuh almarhum. Ini dulu saya masih kecil-kecil begini. Nangis gak? Nangis gak? Disuruh nangis. Ini awal peringatan buat kita mengenang, buat kita memperingati diri kita akan kematian. Itu yang pertama. Pentingnya kita mengingat mati, bahwasanya kematian, ketika kita mengingat kematian tersebut bernilai ibadah.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru. Suruh kita banyak apa tuh? Zikra hadimal ladzat, untuk mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan. Apa tuh? Yakni al-maut, kematian. Ya. Kalau udah mati nggak bisa ngerasain lagi lezatnya samsu, ya, kopi ireng. Udah memutus kelezatan dah yang udah nikah. Kalau udah mati, ya nggak ngerasain enaknya tidur. Ya. Bang Ali sumpah juga tiap malam. Kalau kata Bung Roma, kalau sudah tiada. Nangis gak? Nangis gak? Tuh, pentingnya kita mengingat kematian. Bahwasanya ketika kita mengingat kematian, maka akan bernilai ibadah. Rasul yang suruh perbanyaklah kalian mengingat kematian. Kemudian pentingnya kita mengingat kematian, bahwasanya kematian nggak akan keliru, nggak akan keliru, dan sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada kita punya tetangga sakitnya keras, ya. Sakitnya udah masuk ke ruang ICU, anaknya seger buger, ya. Pulang dari rumah sakit anaknya meninggal. Kita bilang gini, itu jangan-jangan malaikat Israel salah cabut kali. Bapaknya udah masuk ICU belum mati, anaknya yang sehat seger bugar mati. Jadi yang namanya kematian nggak akan keliru. Di dalam Al-Quran dikatakan walikulli ummatin ajal. Setiap umat pasti memiliki batas akan kematiannya. Walikulli ummatin ajal, akan sampai batasnya. Kalian tuh juga tuh yang ngobrol akan sampai batasnya. Saya punya jamaah lahir tahun 2001, wafat tahun 2021. Berapa tahun nanti? 20 tahun, saudara Iqbal. Umurnya singkat 20 tahun, berarti Allah tetepin batas waktunya 20 tahun. Nggak bisa kita menolak, nggak keliru. Itu malaikat Israel sesuai pesanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan bin Fulan wafat hari ini, nggak keliru, salah kali. Ada Syauqi 2 di sini, entah Habib Syauqi. Habib Syauqi bukan Syauqi yang ini kali, malaikat. Syauqi yang atu nggak akan keliru, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang nggak bisa dimajuin dan nggak bisa dimundurin, nggak bisa. Kalau udah waktunya tertentu, udah batasnya sudah habis, maka akan datang kematian buat kita.